Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita mempersiapkan hati dalam beribadah pagi ini dan kita boleh bersuka cita karena Allah hadir sekalipun kita masih beribadah di rumah. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan satu bagian firman dari Ester 2 ayat yang ke-17. Ester 2 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan, maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pagi ini akan mengingatkan kita, sekalipun mungkin kita minoritas ya di tengah-tengah mayoritas, tetapi kita masih bisa berkarya. Secara khusus kita berkarya untuk pemberitaan Injil. Biarlah kebenaran firman Allah yang akan diberitakan pagi ini dapat memotivasi kita untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita di dalam ibadah pagi ini. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita mengambil sikap berdiri dan mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Aku mau bermazmur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita nyanyikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
hadapan Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita naikkan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Tuhan, benar, Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkaulah Allah yang kudus. Tetapi siapakah kami ya Tuhan? Debu tanah yang Engkau jadikan, tetapi Engkau pandang berharga. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mohon Engkau melayakkan kami, supaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga setiap doa yang kami panjatkan, Engkau dengar dengan hati yang besar. Saat ini, terimalah ya Tuhan setiap diri kami. Mohon Engkau ampuni masing-masing kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan dengan iman kami yakin dan percaya, darah anak-Mu yang kudus melayakkan, menyucikan kami untuk datang di hadapan tahta hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, pengantara kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, setiap kita yang mengaku dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan Ia, Yesus Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan marilah kita semua yang telah diampuni, kita bacakan bersama-sama petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kita baca dari alamatnya 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ayat yang barusan kita baca berbunyi, kalau kita mengenal Allah maka kita akan menuruti perintahnya. Apa perintah Tuhan bagi setiap diri kita? Salah satunya adalah supaya kita bersinar, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan dimulai dari saat ini, dimulai dari engkau dan saya hadir di sini. Kita nyanyikan pujian ini. Jangan kau lalaikan waktu untuk bekerja, jangan tunggu sinar yang jauh. Hendaklah kau setia dalam kerja yang ada, sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada, sinar
Jemaat yang terkasih, kita bersinar untuk apa? Karena kita sebagai duta-duta kerajaan Allah, kita harus membawa berita menjadi sinar terang Tuhan di tengah dunia yang gelap. Kita harus membawa berita tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, gemilang dan cemerlang. Kita membawa berita tentang kasih dan pengorbanan Tuhan. Kita harus membawa berita Allah itu penuh kasih, diberikan putra tunggalnya supaya kita bebas, supaya kita bebas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, gemilang dan cemerlang. Kita bersaksi di dunia sehingga orang yang bimbang dinyatakan. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih bimbang terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan kuasa Kristus. Kuasa Kristus kan nyatalah, kuasa Kristus kan nyata. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan cemerlang. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memenuhi panggilan Tuhan bersinar di mana kita ada. Bagaimana caranya? Yaitu mulai saat ini kita menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa
Ya Tuhan, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Saat ini kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan hadir dan bertata di dalam hati kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah minoritas di tengah mayoritas. Nah, kalau kita mendengar kata minoritas itu sering kita kaitkan dengan suku atau ras atau agama yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ada satu kelompok yang lebih besar lagi. Itu kita sebut sebagai minoritas. Biasanya orang yang dikatakan sebagai kelompok minoritas ini dikatakan lemah, lalu dikatakan pihak yang tertindas. Nah, ada kalanya seperti itu ya. Tapi ada juga minoritas-minoritas yang lebih galak daripada yang mayoritas. Tetapi secara umum seperti itu. Nah, sedangkan mayoritas itu adalah populasi atau jumlah satu kelompok orang yang sama, suku, ras, atau agama, atau hal-hal yang menyatukan itu entah ideologi dan segala macamnya, itu jumlahnya banyak sehingga mereka disebut mayoritas. Nah, biasanya yang mayoritas ini juga disebutkan punya kekuasaan dan lebih power daripada yang disebut minoritas tadi. Nah, kalau kita bicara tentang istilah minoritas dan mayoritas, tentu kita udah sering dengar, bahkan kita sering banget mengucapkannya dan bahkan mengidentifikasikannya kepada diri kita. Bahkan sering kita gunakan. Contoh dalam masalah iman dan kepercayaan. Karena menurut data memang betul di Indonesia yang paling banyak agama Islam, kita Kristen sering mengidentifikasi diri kita sebagai minoritas. Ya mungkin sekitar 10% di Indonesia itu kita orang-orang Kristen. Tapi tahu nggak? Ada teman-teman kita yang lain yang juga dalam tanda kutip lebih minoritas loh daripada kita, jumlahnya lebih sedikit. Nah, hari ini kita mau mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi orang-orang yang hidup sebagai kelompok yang kecil, kelompok minoritas di tempat di mana mereka berada. Kalau hari ini kita di Surabaya, di Indonesia, ya bagaimana kita harus hidup sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas yang ada di sekeliling kita. Kita akan mendengar nasihat Tuhan dari 1 Petrus. Kita semua boleh buka Alkitab di dalam surat 1 Petrus. Jemaat yang terkasih, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Nah, beberapa penafsir bilang kalau orang-orang ini yang dikirimin surat sama Rasul Petrus adalah kemungkinan besar orang-orang yang percaya dan bertobat setelah mendengar khotbah Petrus pada waktu hari Pentakosta. Sehingga ketika mereka pulang ke daerah mereka masing-masing, mereka menjadi ya minoritas karena iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita baca dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, dalam ayat yang kita baca, kita sudah tahu ya siapa yang tulis, yaitu Rasul Petrus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tersebar di tempat-tempat yang dituliskan. Tapi ada satu kata yang menarik, yaitu kata orang-orang pendatang. Rasul Petrus memberikan satu istilah kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Rasul Petrus memberikan satu identitas bahwa mereka ini orang-orang pendatang, mereka adalah warga kerajaannya Allah yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi tumbuh lahir besar di tempat yang berbeda, di tempat yang tidak banyak, yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka disebut sebagai orang-orang pendatang. Apa fungsinya dari kata orang-orang pendatang ini? Artinya
mengingatkan mereka bahwa kehidupan mereka di dalam dunia ini adalah perjalanan iman setelah mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada kemungkinan bahwa mereka akan dibenci oleh dunia ini. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, di mana mereka berada pada waktu itu di tempat yang berbeda-beda. Mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi penderitaan. Sehingga surat ini dituliskan kepada para jemaat itu dan berisikan apa? Pengharapan, berisikan penguatan serta bimbingan praktis supaya jemaat tahu ini situasi dan kondisi yang saya alami, apa yang harus saya lakukan? Rasul Petrus menjawab itu melalui surat-suratnya. Sehingga sebagai kaum minoritas oleh karena iman mereka, mereka tetap bisa bertahan. Dan apa? Intinya adalah Petrus menasihatkan mereka untuk meneladani Tuhan Yesus di dalam penderitaan, yaitu penuh dengan kesabaran dan kebenaran. Dan hari ini mari kita melihat sedikit dari nasihat praktis Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan bagi kita. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terakhir 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bahas dari ayat 7 bagian A. Dibuka dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jemaat yang terkasih, kalimat ini bagi orang minoritas ini adalah satu kalimat penghiburan yang diterima oleh jemaat pada waktu itu. Penghiburan apa? Penghiburan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Termasuk orang jahat yang saat ini menindas mereka akan berakhir. Termasuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar itu juga akan selesai. Tentu ini menjadi penghiburan dan kekuatan bahwa semua yang mereka alami ini akan ada akhirnya dan akan berakhir. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita semua saat ini memasuki satu zaman yang disebut zaman akhir. Kapan zaman akhir ini dimulai? Zaman akhir ini dimulai ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Dan semakin hari kita semakin dekat dengan yang namanya akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus kedua kali yang menghakimi seluruh umat manusia. Nah, kita memang nggak tahu kapan akhir zaman atau kedatangan Yesus kembali menjadi hakim yang agung bagi kita. Kita nggak tahu kapan. Tetapi setiap hari kita jalani tentu semakin dekat menuju hari itu. Nah, pada masa ini akan terjadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Kita boleh buka di sana, itu ada khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nah, di sana Tuhan Yesus menggambarkan situasi yang akan terjadi di hari-hari yang mendekati akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Termasuk penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami oleh orang-orang minoritas, oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi jumlahnya sedikit pada waktu itu. Seperti orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus setelah khotbahnya Petrus. Mereka tentu mengalami hal-hal yang gak enak, penganiayaan dan penderitaan, hal-hal yang sulit oleh karena iman mereka. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Memang waktunya sudah dekat, akan berakhir, tapi kan masih belum berakhir. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ayat-ayat berikutnya memberikan kepada kita nasihat-nasihat penting yang saya bagi menjadi dua bagian. Yaitu bagian yang pertama berbicara tentang pribadi kita internal, yang kedua berbicara tentang komunitas.
tentang kumpulan orang percaya. Ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, ayat 7b ini berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita fokus kepada Tuhan melalui doa. Nah, berdoa adalah satu unsur yang penting bagi orang Kristen ya, dan kita sudah sangat biasa mendengarkan hal itu. Tetapi apakah kita juga biasa melakukannya di dalam hidup kita? Karena orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu perlu penguasaan diri dan perlu yang namanya menjadi tenang. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Nah, kemungkinan besar pada waktu itu orang-orang Kristen mengalami penganiayaan dan penderitaan oleh karena iman mereka. Sehingga kondisi ini tidak mudah dan mereka semakin terhimpit. Bisa saja di pikiran mereka merasa tidak adil. Bisa saja di pikiran mereka merasa marah dan kecewa kepada orang-orang yang menindas mereka. Tetapi nasihat Petrus berkata supaya mereka menguasai diri. Apa yang penting dari menguasai diri? Amsal 16 ayat 32b berbunyi demikian. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri artinya orang yang tidak termakan oleh keadaan. Orang yang tidak tenggelam di dalam situasi. Sehingga memungkinkan orang tersebut untuk menjadi tenang. Dengan kondisi yang tenang, orang dapat berpikir secara jernih dan mengendalikan diri. Sehingga bisa mencari Allah, sumber kekuatan. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, sangat besar kemungkinan bahwa pikiran-pikiran yang menjadi fokusnya itu hanya masalah, dan masalah. Orang yang jahat dan hanya orang-orang yang jahat. Kekecewaan, kemarahan hanya itu yang dipikirkan. Tetapi, buah roh mengingatkan kita. Masih ingat nggak apa aja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ketika salah satu di antara unsur buah roh ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh karena pertumbuhan rohani yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka sisanya akan runtuh. Contohnya, nggak bisa mengendalikan diri. Runtuhlah semua sukacita, runtuhlah semua damai sejahtera, dan unsur-unsur yang lainnya. Tetapi ketika kita mengendalikan diri dan menjadi tenang, kita bisa berpikir jernih dan mencari sumber kekuatan kita melalui doa. Berdoa kepada Tuhan. Sebab doa adalah sumber kekuatan dan pengharapan terbesar bagi orang percaya, apalagi bagi mereka yang tertindas dan teraniaya pada waktu itu. Nah, hari ini apa dampaknya bagi kita? Mungkin kita tidak teraniaya dan semenderita teman-teman kita pada waktu itu yang di orang percaya mula-mula. Tetapi tentu masih ada gesekan-gesekan yang terjadi, entah itu sesama orang beriman maupun antara kaum minoritas, kita minoritas dan juga yang mayoritas. Sehingga tetap mengendalikan diri dan menjadi tenang itu tetap penting. Menjadi identitas kita sebagai minoritas yang berkualitas di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas. Nah, ini yang pertama, berkaitan dengan pribadi kita, yaitu supaya kita terfokus kepada Tuhan melalui doa. Bagaimana caranya mengendalikan diri dan menjadi tenang. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana peran komunitas sesama orang percaya atau sesama minoritas itu menjadi kekuatan yang sangat besar dan sangat penting. Ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan orang percaya, seperti yang sering kita dengar. Dan tertulis juga di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, dalam ayat ini kita menemukan ayat yang kita baca pada 1 Petrus 4 ayat 8. Itu kasihilah sungguh-sungguh.
ada ekornya. Ternyata bukan hanya kasih tok, ada belakangnya. Apa itu? Sungguh-sungguh. Mengapa ditambahkan sungguh-sungguh? Nah, kesungguhan dari wujud kasih itu harus terlihat. Terlihat dari apa? Banyaknya usaha, banyaknya sukacita yang tercurah ketika kita melakukan kasih itu. Nah, kemungkinan besar ada yang menuliskan kalau pada waktu itu jemaat-jemaat yang dikirimi suratnya oleh Petrus itu sudah melakukan kasih dengan tulus. Tetapi perlu ditambahkan kesungguhan. Kenapa diperlukan kasih yang sungguh-sungguh? Karena ada banyak sekali halangan bagi orang percaya untuk melakukan kasih dengan sungguh-sungguh. Apalagi kepada orang-orang yang menindas dan menganiayaan. Ada kekecewaan, ada kemarahan yang menjadi tembok yang sangat tinggi sehingga kita tidak bisa melakukan kasih dengan sungguh-sungguh. Kalau pada konteks jemaat waktu itu, bisa saja orang-orang yang menganiaya mereka menimbulkan sakit hati, kepahitan, kekecewaan yang begitu dalam sehingga tidak bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Atau kepada sesama yang mungkin begitu merepotkan. Itu menjadi pembatas sehingga orang lain tidak bisa melakukan kasih dengan sungguh-sungguh. Kasih ini begitu penting sehingga bagian berikutnya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalimat menutupi banyak sekali dosa itu bukan berarti dengan kasih kita meniadakan dosa. Dengan kasih kita menyangkali semua kesalahan yang ada. Bukan. Tetapi menutupi di sini artinya dengan mengampuni. Sehingga memampukan orang percaya untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Untuk tetap bertahan melakukan kebaikan, melakukan kasih dengan sungguh sekalipun dikecewakan ataupun ditindas dan mendapatkan penderitaan. Nah, contohnya jemaat yang terkasih, para martir mati. Sebelum mati dibunuh begitu, mereka dianiaya, mereka menderita. Tetapi mereka tetap kuat dan bertahan karena kasih yang mereka tunjukkan itu sungguh-sungguh. Pada bagian ini, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita akan menemukan tindakan kasih yang nyata dan sungguh-sungguh yang diminta oleh Rasul Petrus. Ayat 9 dan 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dua wujud nyata dari kasih yang sungguh-sungguh yang diminta oleh Rasul Petrus pada waktu itu kepada jemaat-jemaat itu adalah memberikan tumpangan dan melayani dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar sebuah filosofi tentang lidi? Nah, lidi kalau cuma satu batang itu sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi kalau kita mau patahkan coba sapu lidi yang satu ikat begini, coba kita patahkan. Wah, pasti akan menjadi susah sekali. Nah, filosofi ini apa sih maknanya? Filosofi lidi ini punya arti bahwa kesatuan atau persatuan itu punya kekuatan yang besar. Sama seperti bagian yang kita baca dan nasihat yang kita terima hari ini. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus pada waktu itu tentu sangat mungkin menerima hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti mungkin setelah pulang dari Yerusalem mereka pada waktu itu bisa saja mereka diusir. Karena pulang-pulang percaya agama yang baru. Misalnya, bisa saja komunitas di tempat mereka sebelumnya itu tidak menerima mereka karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka bisa saja diasingkan, bisa saja dianggap tidak ada di dalam rumah maupun di dalam masyarakat. Sehingga wujud kasih apa yang bisa kita nyatakan? Ada satu lagu, mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya tahu. Judulnya I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Lagu ini
teksnya, syairnya diambil dari kata-kata terakhir dari seorang yang bernama Nokseng ya kalau tidak salah. Dia ini seorang yang dari suku Meghalaya kalau saya tidak salah bacakan ya, dari sebuah kota Assam yang ada di India. Waktu itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai buah dari hasil misionaris ya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia beserta dengan keluarganya. Ketika orang-orang suku yang lainnya tahu bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dihakimi dan hendak dibunuh. Satu persatu, mulai dari anak ke istrinya, sampai dia sendiri dibunuh. Dan kata-kata terakhirnya inilah, mengikut Yesus keputusanku. Itulah syair yang diambil dan disusun kembali menjadi lagu yang kita kenal pada hari ini. Orang ini bersama dengan keluarganya, si Nokseng bersama dengan keluarganya ini diasingkan dari komunitas. Bukan hanya diasingkan, dianiaya dan dibunuh. Karena mereka tidak ada komunitas orang percaya di sana. Hanya dia sendiri yang tunggal di sana yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini, dan di tempat pada waktu itu Rasul Petrus menyampaikan berita ini, mungkin ada orang-orang percaya yang berkumpul menjadi satu. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh sesama teman-teman seiman yang minoritas ini? Yaitu memberikan tumpangan. Ya lain dari Nokseng pada waktu itu, tidak ada orang yang bisa menampung dia karena hanya dia sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, memberi tumpangan adalah bentuk kasih. Dan kesungguhan dari kasih itu terwujud dari tidak bersungut-sungut. Karena menerima orang lain di dalam rumah itu bukan perkara yang mudah. Bisa saja merasa direpotkan, bisa saja merasa kesulitan juga. Tetapi Rasul Petrus menasihatkan memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Nah, selain itu di dalam komunitas orang percaya, kumpulan orang percaya yang sedikit jumlahnya, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan supaya bisa saling melengkapi, bisa saling menguatkan, mendukung satu dengan yang lain. Mungkin ada orang yang Tuhan kasih karunia untuk mengajar. Ada orang yang Tuhan kasih karunia untuk memberi, untuk melayani, untuk menasehati, untuk menjadi seorang pemimpin. Dan karunia lain sebagainya. Masing-masing itu harus digunakan untuk kepentingan pekerjaan, pelayanan, kasih karunia Tuhan. Dan semua karunia rohani itu bukan digunakan dengan sembarangan dan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi harus digunakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu dianugerahkan oleh Allah. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, saat ini saya nggak tahu apakah di jemaat kita ada yang sangat amat menderita karena imannya dan dianiaya karena imannya. Misalnya diusir dari rumah, diusir dari keluarga atau diasingkan dari keluarga. Jika ada, inilah kesempatan kita sebagai satu kesatuan orang percaya di dalam iman Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menunjukkan walaupun kita minoritas, ada saudara kita yang menderita karena imannya. Kita kuat dan kita bersatu dengan cara memberikan pertolongan bagi saudara kita itu. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena imannya. Kita bisa bantu carikan lowongan pekerjaan. Mungkin ada yang susah dapat tempat tinggal. Kita bisa bantu. Mungkin carikan. Ada yang mungkin karena pekerjaan semua di-cut, diusir dari keluarga, tidak ada makanan untuk dimakan. Kita bisa bantu berikan makanan. Tetapi jika tidak ada yang terlalu menderita seperti itu ya, kita juga bisa, itu juga bukan berarti persekutuan kita sebagai sesama anggota keluarga kerajaan Allah itu semakin longgar. Tidak. Justru dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang seperti ini,
kita dapat menggunakan karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu dengan maksimal. Bisa digunakan untuk kemajuan gereja Tuhan. Seperti di dalam gereja, ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang jadi singers, ada yang main musik, ada yang menasehati, ada yang melayani, dan ada yang melakukan pekerjaan pelayanan yang lainnya. Semuanya harus kita maksimalkan. Jangan tunggu kita mendapatkan penganiayaan dan penderitaan dulu baru bersatu. Jangan. Justru ketika kita saat ini tidak mendapatkan penganiayaan yang begitu sulit, kita harus bersatu dan semakin diperkuat, semakin bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya melihat dan mendengar nasihat Rasul Petrus bagi orang-orang percaya pada masa itu, saya teringat oleh satu tokoh Alkitab yaitu Ratu Esther. Esther lahir dan besar di pemerintahan Media Persia. Waktu zaman dulu sebelum Esther itu diketahui bahwa keluarganya diangkut dari Yerusalem menuju Babel oleh Nebukadnezar. Setelah itu beberapa raja berlalu sampai kepada pemerintahan Raja Kores. Itu diberikan kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk pulang ke tempat asalnya. Tetapi tampaknya keluarga Esther itu tetap tinggal di kota Susan di Persia. Dan Esther lahir di tengah-tengah keluarga yang minoritas. Dia seorang Yahudi tetapi sekelilingnya orang Media Persia. Orang Media Persia juga punya dewanya masing-masing sedangkan ia menyembah kepada Allah Israel. Dia minoritas bersama dengan Mordekai kalau kita tahu ya di kisahnya. Keadaan semakin terjepit pada saat Esther menjadi ratu. Wah, bukan semakin nyaman, tapi justru semakin terjepit. Esther menjadi ratu, tetapi Haman berniat untuk memunahkan semua orang Yahudi. Mereka udah minoritas, mau dipunahkan pula. Lalu, apa yang menjadi reaksi Mordekai dan juga Esther? Yaitu Esther meminta supaya Mordekai dan juga orang-orang Yahudi lainnya berpuasa bersama-sama dengan Esther dan dayang-dayangnya. Berpuasa dan berdoa kepada Tuhan sehingga kalau Tuhan mengizinkan mereka untuk dilepaskan, mereka akan dilepaskan. Saya bacakan Esther 4 ayat 15-17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Esther dapat menjadi tenang dan memutuskan meminta mereka untuk berpuasa. Berpuasa artinya mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pertolongan dari Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin berdoa, kita juga bisa berpuasa. Dan mereka bersatu hati. Esther meminta bukan hanya dia sendiri, tetapi semua orang Yahudi yang ada di sana. Dengan satu hati sebagai komunitas minoritas pada waktu itu mereka melakukannya bersama-sama. Dengan konsekuensi yang akan mereka tanggung bersama-sama juga. Kalau Esther mati ya semua juga akan dibabat habis. Tapi kita tahu Tuhan menolong mereka. Sehingga kekuatan mereka itu bersama-sama menjadi kekuatan hati, kekuatan iman yang bertumbuh di tengah-tengah ancaman yang mereka alami. Jemaat yang terkasih, memiliki iman yang berbeda dari kaum mayoritas bukan berarti kita menyerah dan mengikuti apa suara mayoritas. Justru di dalam hidup kita sebagai seorang minoritas, kita dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang berkualitas yang dilakukan oleh kita. Walaupun minoritas, kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Justru dalam kehidupan sebagai minoritas, kita meningkatkan kualitas iman dan juga kualitas persekutuan dengan sesama yang semakin dipererat. Nah tentunya perbedaan yang positif ya, jangan malah aneh-aneh yang mencolok yang justru membuat nama Tuhan dicoreng.
perbedaan yang positif yang bersinar terang bagi orang lain. Bagaimana caranya? Hari ini Rasul Petrus menasihatkan kita dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Yang pertama, fokus kepada Tuhan melalui doa. Mungkin keadaan kita sekali lagi tidak teraniaya dan tidak semenderita orang-orang seiman pada waktu itu. Tetapi bukan berarti tidak ada tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan nasihat firman Tuhan meminta kita supaya menguasai diri menjadi tenang, sehingga dapat berdoa dan berfokus kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Yang kedua, yaitu melakukan kasih dengan sungguh-sungguh sebagai komunitas orang percaya. Kasih itu mengikat dan mempersatukan kita sebagai orang percaya semakin erat. Dan di dalamnya kita bisa menunjukkan wujud-wujud nyata dari kasih yang harusnya kita lakukan. Bukan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah sebagai minoritas, kita harus saling menguatkan dan iman kita tetap bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu menasihatkan dan menguatkan kami. Bahwa sekalipun sebagai minoritas bukan menjadi alasan kami menyerah dengan iman kami. Justru kami sebagai minoritas menunjukkan kami berbeda, menunjukkan kualitas kami yang Tuhan mampukan kami untuk bersinar dimanapun kami berada sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas. Tuhan tolong kami sehingga kami secara pribadi bisa terus terfokus kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan iman yang kami alami. Juga Tuhan tolong kami sebagai komunitas orang percaya sehingga kami bisa semakin erat, semakin disatukan oleh kasih yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan dan mampukan kami untuk lakukan. Kiranya apapun yang kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebagai respon iman kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita semua mengambil sikap berdiri. Kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan perjamuan kudus. Minggu depan, tanggal 6 Juni 2021, kita akan mengikuti ibadah dan perjamuan kudus di YouTube GKT Nazaret Penghela pukul 9 pagi. Nah, kita akan melaksanakan perjamuan kudus, jadi jemaat yang belum ada roti dan anggur, silakan ambil di gereja. Kalau ada jemaat yang mengalami kesulitan, boleh hubungi hamba Tuhan, supaya kita cari caranya sama-sama bagaimana supaya tetap bisa melaksanakan perjamuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini adalah minggu terakhir kita dapat memberikan persembahan untuk mendukung Sekolah Kristen SKA atau Sekolah Kristen Aletheia atau SKA. Silakan transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka 5 ya di belakangnya, misalnya 100.000 berarti 100.005 sebagai tanda ini untuk persembahan mendukung SKA. Tapi jika ada yang kesulitan untuk transfer boleh datang ke gereja untuk memberikannya langsung. Mari kita juga terus dukung Sekolah Kristen Aletheia dengan persembahan yang bisa kita berikan. Demikian warta jemaat hari ini. Mari jemaat, sebagai respon syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian dan memberikan yang terbaik
Dengan menyanyikan pujian, jadikan aku saluran berkat-Mu. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi beriman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kita mohon Tuhan menjadikan kita saluran berkat dimanapun kita berada. Sebagai Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus menyuruh engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat. Kita berdoa untuk misionaris di tempat yang terpencil dan juga gereja kita, di mana Tuhan tempatkan. Kita berdoa supaya bisa bersinar terang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan. Untuk setiap kebaikan yang Tuhan izinkan untuk kami kecap di dalam hidup ini. Hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menerima setiap apa yang telah kami berikan. Kami mau berdoa bagi gereja ini yang akan mengolah. Tuhan yang berkati, berikan hikmat kepada orang-orang yang mengambil bagian. Tuhan yang pimpin dan sertai, sehingga melalui uang ini bisa diolah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk para misionaris yang Tuhan utus dan Tuhan percayakan untuk melayani di tempat-tempat yang terpencil, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami mau berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan memberikan kekuatan untuk setiap kebutuhan yang mereka perlukan, untuk kebutuhan hidup mereka. Kami mau yakin dan mau percaya Tuhan yang akan menyediakan bagi mereka. Tuhan juga cukupkan setiap apa yang mereka butuhkan, perlukan melalui sponsor-sponsor yang ada. Tuhan gerakkan hati orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi hamba-hamba Tuhan, supaya bisa mendukung mereka dari jauh. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi gereja kami. Tuhan tempatkan GKT Pondok Indah di tengah-tengah, di tempat ini, di Surabaya, di dalam komplek ini. Kami yakin dan percaya ada satu tujuan yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kami bersinar terang, supaya orang-orang melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Mampukan kami supaya kami boleh membuat gereja Tuhan semakin bersinar. Keberadaan kami boleh semakin membuat nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, kita mengambil sikap berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi.
Jemaat yang terkasih, sekali lagi kita diingatkan untuk terus memancarkan terang di dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin di dalam kehidupan ini kita minoritas. Tetapi biarlah terang Kristus terpancar sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Karena itu terimalah berkat Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberikan engkau kekuatan untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya hidupmu memberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah keselamatan Tuhan Yesus yang sudah engkau terima terus terpelihara dalam hidupmu. Dan biarlah hidupmu terus sungguh-sungguh memancarkan Kristus di dalam hidup ini. Dan Allah Roh Kudus senantiasa akan memimpin, menyertai, dan memberkati hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 Jemaat disilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.